di Gedung Sate di Balai Pananggehan itu bersumber dari rereongan Sapoe Sarebu para ASN di provinsi. Kalau benar, Bapak kayaknya kurang tepat nih Pak. Dengan Bapak lakuin ini, masyarakat tersinggung dong Pak. Masyarakat tuh udah bayar pajak ya. Rupiah tehnya ngumpulkeun sadayana warga masyarakat. Per orangna dupi telepat mah. Anu mana timulai pejabat, ASN-na, pelajarna, warga masyarakat, lalaki awewe, kum tanpa terkecuali. Ini teh beneran pemerintah atau lembaga amal? Katanya sih buat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan yang sifatnya mendesak dan darurat. Bukannya selama ini kita bayar pajak supaya mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Saya mau membandingkan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Manakah di antara mereka yang benar-benar membantu rakyat dan mana di antara mereka yang malah membebani rakyat? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Faifah Rijal, teman-teman. Channel yang membahas berita-berita viral dan berita-berita terbaru pastinya ya teman-teman. Oke, apa kabar ya teman-teman semua? Semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu pastinya ya. Tentunya selalu dimudahkan segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat edaran Gubernur Jawa Barat yang menuai kontroversi. Bukan Gubernur Jawa Barat namanya, kalau tidak pro dan juga kontra ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas surat edaran Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang rereongan Poe Ibu ya teman-teman, atau bisa disebut dengan rereongan Sapoe Sarebu gitu ya. Jadi ini tuh semacam donasi gitu ya, Rp1.000 per hari gitu ya, bagi ASN, pelajar ataupun masyarakat gitu ya, yang mau mendonasikan hartanya gitu ya, Rp1.000 per hari gitu ya teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Tumbuh bersama rakyat, berdiri tegak bersama rakyat, setia menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menyampaikan juga pada seluruh warga Jawa Barat bahwa layanan pengaduan bukan hanya dibuka di Lembur Pakuan. Terhitung hari Senin 6 Oktober 2025, kami juga membuka layanan di Balai Pananggehan, Gedung Sate. Dan layanannya fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah mereka yang mengalami problem akibat gangguan kesehatan, sakit keluarganya, tidak punya biaya berobat atau tidak punya operasional selama dalam proses pengobatan. Yang kedua, mengalami problem pendidikan, mengalami kesulitan sekolah, tidak punya seragam, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Yang ketiga, mengalami problem hukum, perlu dilayani karena mengalami berbagai masalah di bidang hukum. Selanjutnya, kami sampaikan juga bahwa dana yang digunakan untuk layanan di Lembur Pakuan, semua orang sudah tahu, bersumber dari operasional gubernur dan pendapatan pribadi gubernur. Kemudian yang di Gedung Sate di Balai Pananggehan itu bersumber dari rereongan Sapoe Sarebu para ASN di Provinsi Jawa Barat. Harapannya seluruh kegiatan ini diikuti oleh para bupati, wali kota, camat, kepala desa dan kelurahan, sehingga warga kalau ada kesulitan untuk ongkos ke rumah sakit, biaya makan selama di rumah sakit, dan untuk beli baju sekolah, tas, sepatu, tidak usah lagi terlalu jauh ke Lembur Pakuan atau ke Balai Pananggehan Gedung Sate. Bisa dilaksanakan di tingkat RT-nya masing-masing, di tingkat desanya masing-masing, di kantor camat,
atau di rumah dinas bupati dan wali kota. Kalau seluruhnya berjalan, maka hal-hal yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota yang mau melaksanakan kegiatan ini. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh warga kita. Hanya pada kita mereka bisa mengadu, dan tugas kita senantiasa melayani apa yang mereka keluhkan. Salam untuk semuanya. Wilujeng, sehat, berkah. Oke, itu dia ya teman-teman. Di sini tadi kita mendengar ya bahwa harapannya gitu ya, para bupati, wali kota, camat, lurah, dan ASN lainnya gitu ya, teman-teman bisa berpartisipasi atau berdonasi di program Rareongan Poe Ibu gitu ya, atau Sapoe Sarepu gitu ya, untuk membantu warga masyarakat di sekitarnya gitu ya teman-teman. Jadi membuka balai pengaduan gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Dan ini tercatat terhitung ya mulai Senin 6 Oktober 2025 layanan pengaduan juga buka di Balai Pengaduan Gedung Sate ya. Jadi mulai tanggal 6 ya bisa mengadu di Balai Pengaduan Gedung Sate gitu ya teman-teman. Dan harapannya ke depannya gitu ya, nanti bisa di kelurahan juga ada gitu ya pengaduan seperti ini buat masyarakatnya gitu ya. Oke, kita akan lihat nih pendapat para netizen seperti apa. Kita akan play. Kang Deddy, bener nggak sih ini? Katanya Bapak mengeluarkan surat edaran meminta ASN dan seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menyumbang Rp1.000 per hari. Dananya dipakai untuk kepentingan-kepentingan pendidikan dan kesehatan yang darurat. Bener nggak ini Pak? Kalau bener, Bapak kayaknya kurang tepat nih Pak. Dengan Bapak lakuin ini, masyarakat tersinggung dong Pak. Masyarakat tuh udah bayar pajak ya. Banyak masalah yang belum terselesaikan juga di Jawa Barat. Tentu masyarakat akan merasa, anggarannya kemana Pak? Kok minta uang lagi? Padahal nih, Bapak ngumpulin juga nggak banyak-banyak banget Pak. Kalau Bapak minta donasi Rp1.000 dikali 50 juta penduduk Jawa Barat ya, dikali 365 hari ya, setahun itu cuma 18 T. Tapi kan nggak semuanya Pak. Paling cuma 5% yang bayar. 5% itu ya paling cuma 900 miliar ya, 1 T lah. Sebanyak-banyaknya Bapak cuma bisa ngumpulin 1 T setahun dari surat edaran ini. Tapi kredibilitas Bapak yang Bapak bangun dengan sosial media tiap hari itu bisa rusak. Kepercayaan masyarakat bisa rusak. Apa nggak sayang Pak? Padahal kan Jawa Barat ini Pak, produk domestik regional brutonya, PDRB-nya, itu kan gede juga ya, 700-an triliun. Pasti banyak perusahaan yang hidup besar di Jawa Barat. Kenapa Bapak nggak optimalisasi CSR perusahaan supaya sinergi dan bisa menjalankan keinginan Bapak memperbaiki pendidikan dan kesehatan? Rasanya kalau PDRB 700-an triliun, nggak sulit ya dalam setahun Bapak nyari CSR yang sejalan dengan program pemerintah, nilainya 900 miliar sampai 1 triliun, kayaknya nggak susah. Daripada Bapak minta donasi ke masyarakat, Bapak sendiri yang rugi. Menurut kalian gimana? Coba komen. Kang Deddy, bener? Ya sebenarnya bisa aja sih ya, seperti yang dikatakan oleh abang ini gitu ya, bisa saja gitu ya teman-teman. Namun kita tidak tahu beliau punya alasan apa lagi gitu untuk mengadakan program donasi ini. Ya setahu saya gitu ya, donasi itu tidak wajib gitu ya, bagi yang mau dan minat saja ya. Kalau saya dengarkan dari perkataan gubernur tadi, itu tuh hanya ASN, bupati gitu ya, wali kota, camat, lurah, pokoknya pegawai-pegawai mungkin ya gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu juga, tapi mungkin di surat edarannya juga tertulis, kita belum tahu paham gitu ya teman-teman seperti apa nanti kerjanya gitu ya. Wargi Jawa Barat tong waka di skip, abdi nyuhunkeun polingna atanap mangga di kolom komentar pendapat pandanganna perihal kebijakan ieu tah edaran kamarinya Pak Gubernur perihal Rareongan Poe Ibu Rp1.000 teh nya ngumpulkeun sadayana warga masyarakat per orangna dupi telepat mah anu mana timulai pejabat, ASN-na, pelajarna, warga masyarakat, lalaki awewe, kum tanpa terkecuali.
dengan sukarelawan bahasana, tapi terlepas pro dan kontra, cobi di kolom komentar. Apakah sepakatkah para pejabat hungkul? Apakah perlu dilibatkan warga masyarakat? Walaupun tadi ti rakyat, ke rakyat, ka rakyat. Kumaha tah menurut wargi Jawa Barat khususna? Mangga di kolom komentar, oge tiasa di DM disampaikan aspirasina, atanapi kritikan, masukan, oge pandangana. Hatur nuhun. Wow, emang duit pajak gak cukup. Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran mendorong ASN, siswa sekolah hingga masyarakat untuk berdonasi 1.000 sehari. Ini teh beneran pemerintah atau lembaga amal? Katanya sih buat pendidikan dan atas pendidikan dan kesehatan rakyatnya, baik lewat kebijakan, pendanaan maupun fasilitas. Program masyarakat seperti donasi 1.000 rupiah itu boleh saja, tapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab utama negara. Dan terakhir, saya pesan kepada Pak Deddy Mulyadi, sudahlah biarkan Baznas, lembaga amal yang ngurus-ngurus kayak gini lah. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu bias perelek. Ya, tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor keresiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting, Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi seperti itu tanggapan atau cara berpikir Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Saya mau membandingkan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Manakah di antara mereka yang benar-benar membantu rakyat dan mana di antara mereka yang malah membebani rakyat?
Kita mulai dari Gubernur Jakarta. Pramono Anung telah memperluas program Kartu Jakarta Pintar menjangkau lebih dari 700.000 penerima manfaat pada 2025. Ini bukan sekedar angka. Program ini memberikan akses pendidikan gratis termasuk untuk atlet muda, berprestasi, dan bahkan perluasan KJMU hingga jenjang S2, S3, serta studi di luar negeri bagi rakyat kecil seperti keluarga buruh dan pedagang kaki lima. Ini berarti beban biaya sekolah berkurang drastis. Pramono memastikan pencairan tepat waktu, bahkan dipercepat sebelum lebaran, membantu ribuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar tanpa hutang. Pendekatan ini langsung menyentuh akar masalah kemiskinan, memberdayakan generasi muda tanpa meminta jasa dari rakyat. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan gerakan Rereongan Po Ibu, di mana ia mengeluarkan surat edaran yang menghimbau ASN, anak sekolah, hingga warga biasa untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai donasi. Tujuannya katanya untuk membantu kebutuhan darurat di pendidikan dan kesehatan. Namun, himbauan ini menuai kontroversi, di mana warga merasa ini seperti pungutan baru yang membebani, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Bayangkan, ASN yang gajinya sudah dipotong pajak, anak sekolah yang mungkin dari keluarga kurang mampu, dan warga desa yang hidup pas-pasan diminta kontribusi harian. Apakah ini solidaritas sukarela atau justru tambahan beban yang bisa menekan ekonomi rumah tangga? Perbandingannya jelas, Pramono Anung memilih jalan memberi, memperluas jaringan pengamanan sosial untuk rakyat kecil tanpa syarat. Sementara Deddy Mulyadi, meski niatnya baik, beresiko menambah beban dengan mengandalkan donasi dari masyarakat yang sudah struggling. Di era ini, kepemimpinan sejati adalah yang meringankan, bukan menambah beban. Mana yang Anda pilih untuk masa depan daerah Anda? Oke, itu dia ya teman-teman, pendapat Bang Eko Widodo ya teman-teman ya, salah satu pengkritik konsisten Deddy Mulyadi ya teman-teman. Oke, namun di sini ada konten kreator yang menanggapi juga tentang kritikan Bang Eko Widodo ini ya teman-teman. Kita akan lihat. Saya mau membandingkan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy. Bang Eko Widodo, lagi-lagi Bang Eko Widodo. Sebetulnya tidak penting menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Eko Widodo, karena rata-rata masyarakat Jawa Barat sudah tahu apa tujuan dari Bang Eko Widodo mengomentari terkait dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita ambil sisi objektivitasnya agar Bang Eko Widodo juga tidak asal-asalan berbicara gitu ya. Maka saya harus tanggapi Bang Eko Widodo terkait dengan masalah kinerja. Bang Eko Widodo tolong jangan lupa, Jawa Barat dan DKI Jakarta itu satu. Dari total penduduk ya, populasi itu jauh berbeda Bang Eko Widodo. Ya, kurang lebih di Jakarta itu ada 11 juta jiwa. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu ada 58 juta jiwa. Jadi dari situ saja sudah bisa dilihat lebih banyak mana warga masyarakat yang harus diurus, yang harus dipenuhi kebutuhannya, yang harus disejahterakan. Dan yang kedua, dari luas wilayah pun sudah sangat jauh berbeda Bang Eko Widodo ya. Jawa Barat itu ya ribuan desa, kabupaten ataupun kota. Berbeda lagi dengan Jakarta. Jadi kalau misalkan harus menilai secara objektif terkait masalah kinerja, jadi harus objektif juga melihat beberapa sumber-sumber melalui data-data yang ada. Jangan hanya mudah berbicara, mudah menilai dan menghakimi orang karena benci, karena tidak suka ya, asal ngomong. Jadi harus sesuai dengan datanya Bang Eko Widodo. Nah terus, kalau masalah terkait kebijakan KDM meminta warga untuk iuran 1.000 per hari, saya secara pribadi selaku warga Jawa Barat ber-KTP Jawa Barat tidak keberatan gitu loh. Dan kalaupun itu dianggap membebani masyarakat, itu kan semua nanti bisa didata ulang. Bagi benar-benar masyarakat yang memang tidak mampu, ya tidak usah dikenakan. Lagi pula kan itu ambigu, tidak semua warga masyarakat itu harus dimintai iuran. Kalau saya pribadi tidak pernah keberatan jika ada iuran tersebut. Nah kalau Bang Eko Widodo menyampaikan bahwasannya ASN juga keberatan karena sudah dipotong harus iuran, ya sudah selesai. Mundur, nyatakan sikap untuk resign, berhenti jadi ASN. Karena kan bukan hanya itu, tunjangan dan lain sebagainya sudah jelas untuk ASN. Jadi tolonglah ya. Jadi kalau misalkan membuat konten itu jangan mengadu domba. Utamakan pakai dasar dan data yang jelas. Oke, jelas juga ya teman-teman dari Abang Agus ini ya teman-teman. Jadi emang nggak bisa gitu kita langsung menghakimi, kita langsung menyalahkan gitu ya. Kan nantinya bisa diaudit gitu ya, gimana gitu programnya, apakah ini
bagus, apakah ini membebani rakyat atau tidak, nanti kan bisa ini seiring berjalannya waktu ya. Jangan langsung ini membebani rakyat ini. Ya gitulah ya teman-teman. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan terbaru atau proyek terbaru tentang rereongan poe ibu atau rereongan sapoe sarebu. Tujuan Bapak Aing, ima pendapat pribadinya, cigana hayang aya duit darurat anu bisa dipakai jang bantuan warga. Jadi intina di masyarakat yang masyarakat. Contoh kamari we anu pas aya budak SD anu bangku sakola. Eta kan lain kewajiban gubernur. Kulna wali kota atau bupatina. Tapi lamun make duit anggaran Pemprov, lila deui kete cairna kudu dirapatkeun heula naon heula itu heula pokona lila. Bapak aing mah hayang boga kas darurat yang bantuan masyarakat teh. Udah mau mungkin terusan ke duit pribadi mah tuh udah aya batasna duit pribadi mah. Jadi hayang ngalibatkan masyarakat yang bantuan masyarakat nu lain. Tapi pasek dage ngomong bahwa ieu mah teu wajib, khusus nu mampu jeung nu ridho. Nya nu daek lah intina mah. Nya eta mah euy deui balik deui ka masyarakat, setuju atau teu mangga we. Di komen abg yang terang ya kumaha respon ti masyarakat tentang kebijakan ieu gitu. Lamun anu teu setuju nya eta mah hakna mangga. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman nih? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya teman-teman, seperti apa dan bagusnya seperti apa ya teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya mungkin ya ini menurut pendapat saya, dan APBD kan sudah berjalan ya gitu ya teman-teman. Jadi gak bisa semuanya buat menolong warganya gitu, gak bisa semuanya karena udah ada ini buat ini buat ini buat ini, sudah ada bagiannya gitu ya teman-teman. Dan sedangkan Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat ingin membantu dengan cepat gitu warganya. Kalau ada ini nggak bisa, misalkan sudah ada ini dananya ya, walaupun emang sudah menurut saya udah hampir habis ya segala tunjangan segala macam gubernur itu untuk melayani warga yang ada di Jawa Barat gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya di video kali ini. Silahkan teman-teman nilai di kolom komentar bagusnya seperti apa ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.